Ribuan pelajar SMA dan SMK se-Jawa Tengah berkumpul di Masjid Agung Jawa Tengah untuk melakukan doa bersama. Kegiatan ini dilakukan untuk kesuksesan pelaksanaan ujian nasional yang akan digelar Senin 13 April 2015. Para pelajar berharap pelaksanaan ujian nasional berjalan lancar dan dapat lulus 100% dengan nilai memuaskan. Pertama, hatinya pastinya tersentuh. Ya, keinginannya semoga saat doa bersama itu doanya dijabah oleh Allah, semoga dikabulkan. Semuanya tahun ini lulus ujian nasional 100%. Persiapannya ya pastinya kita belajar ya Mas ya. Belajar, berdoa, sholat tahajud, les ya. Setidaknya kita berdoa dan belajar. Harapan ya kita lulus 100% dan mendapat nilai yang memuaskan lah. Setidaknya bisa membanggakan orang tua. Sementara itu di Tegal, Jawa Tengah, tidak hanya siswa SMA dan SMK, doa bersama juga diikuti ribuan pelajar sekolah menengah pertama dan sekolah dasar. Tak ketinggalan, orang tua siswa juga mengikuti kegiatan doa bersama agar para siswa dapat melaksanakan ujian nasional dengan baik. Biar sukses, biar cepat naik. Lulus gitu. Jangan sendirian. Doa bersama ini diikuti sekitar 1.500 peserta. Meski ujian nasional bukan lagi sebagai penentu kelulusan, namun para siswa tetap merasa khawatir. Hal tersebut dikarenakan jika hasil ujian nasional rendah akan mempengaruhi keberhasilan mereka masuk ke perguruan tinggi. Dari Semarang dan Tegal, Dana Kencana dan Cas Kuat, kontributor Berita 1. Ya, kembali kita lanjutkan dialog kita masih bersama dengan Ibu Retno. Ibu Retno, tadi kita kembali membahas mengenai ujian nasional. Bu Retno, kalau misalnya katakan ujian nasional ini tidak dijadikan lagi patokan untuk lulusan begitu ya, ini menjadi bahan pertimbangan untuk perguruan PTN begitu kan. Nah, ini kalau untuk yang PTN swasta ini bagaimana Bu? Katakan kalau misalnya siswa tersebut ternyata nilainya itu tidak memenuhi standar begitu, tidak lulus di UN. Nah, itu bagaimana? Perguruan tinggi swasta misalnya ya. Sebenarnya kalau PTN memang diburu ya, karena kan tentu dia punya hal-hal paling tidak mungkin murahnya yang dikejar banyak anak gitu ya, dan label yang biasanya sih kayak merek dagang aja ya, misalnya PTN-PTN favorit gitu ya. Itu memang mereka punya kekhawatiran terutama untuk yang saingannya tinggi ya pada PTN-PTN favorit. Nah itu di situ kan disebutkan meskipun tidak menentukan kelulusan, dalam Permendikbud itu akan menjadi salah satu pertimbangan untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Nah kalau perguruan tinggi swasta mungkin ya memang dibebaskan, PTN aja dibebaskan. Apakah itu menentukan prosentase berapa itu tidak ditentukan. Jadi terserahkan kepada si PTN tersebut. Oke, jadi memang gitu. menjadi pertimbangan, hanya pertimbangan. Salah satu pertimbangan salah satu begitu saja dan tidak ditentukan misalnya dia akan mengukur akan jadi menyumbang 30% nilai dari total misalnya. Enggak. Berarti tidak ada jaminan dong Bu, kalau misalnya dinyatakan nilai UN-nya tinggi begitu ya, saya akan diterima di universitas negeri tertentu, tidak ada jaminan. Betul. Begitu ya. Beda dengan dari SMP ke SMA. Dari SMP ke SMA nilai UN digunakan untuk melanjutkan ke jenjang kan. Artinya makin tinggi memang nilai, menjamin begitu ya, Ibu, makin tinggi nilai maka dijamin dia akan masuk ke sekolah favorit yang dia inginkan kan begitu. Nah ini ternyata tidak berlaku untuk di PTN kan tidak PTN, disebutkan ya? Bukan satu-satunya seperti itu toh. Jadi untuk PTN tentu hanya menjadi salah satu pertimbangan. Dengan demikian persentase tidak ditentukan, apapun tidak ditentukan ya. PTN aja tidak ditentukan seperti itu apalagi PTS. Berarti di swasta juga tidak begitu ya. Iya, apalagi yang swasta ya. Jadi artinya mereka saja mempromosikan perguruan tingginya misalnya setengah mati terus kemudian mensyarat pasti tidak begitu sulit untuk ini menarik kan Bu Retno ya Egan ya, karena sudah tidak menentukan kelulusan UN ini, kemudian juga untuk PTN juga tidak menjamin, kemudian juga ke PTS ternyata juga tidak ada jaminan 100% PTS akan mendahului begitu yang memiliki nilai ujian nasionalnya tinggi. Lalu kemudian untuk apa adanya ujian nasional tetap diadakan, Ibu? Ujian nasional kan memang kalau dalam Undang-Undang Sidiknas pada pasal 62 itu perintahnya adalah sebagai pemetaan. Nah, kenapa itu sebagai pemetaan? Sebenarnya pemetaan dari kualitas pendidikan. Nah, jadi begini, hasil ujian nasional itu
Nah, sebagai pemetaan memang harusnya tidak perlu seluruhnya, bisa dilakukan sampel. Nah, maksudnya pemetaan adalah akan ada intervensi terhadap sekolah jika hasil ujian nasionalnya rendah. Misalnya gini, nilai ujian untuk mata pelajaran bahasa Inggris rendah. Nah, pas dilihat, pas diteliti begitu ya, kenapa nih kok UN-nya rendah? Oh, ternyata dia nggak punya laboratorium bahasa. Maka dibikinkan laboratorium bahasa, 3 tahun lagi dites apakah terjadi peningkatan. Ya, peningkatan kualitas. Jadi sebenarnya UN itu untuk pemetaan semacam itu. Misalnya matematika yang rendah, gurunya nggak bisa ngajar, maka gurunya yang kemudian dilatih untuk bisa mengajar. Jadi semakin kalau di Amerika misalnya, semakin rendah nilai UN-nya, maka di banyak mata pelajaran, maka dia semakin besar akan dapat bantuan negara gitu. Nah, itu yang jadi semua sekolah akan difasilitasi untuk maju bersama untuk meningkatkan kualitasnya. Itu fungsi pemetaan. Nah, sehingga harusnya apa adanya nilainya ya, sehingga bisa mengukur dengan tepat. Nah, kalau selama ini curang, bagaimana mengukurnya? Lowong dari Papua, Jakarta, angkanya mirip. Kemudian masalah pendidikannya di mana kan nggak kelihatan. Nah, dikembalikannya fungsi seperti sekarang di era Pak Anies Baswedan, maka akan memotret dan memetakan persoalan sekolah yang bisa meningkatkan kualitas ke depan gitu. Jadi ini sangat positif. Lebih ke perbaikan sistem dan kualitas nantinya pendidikan Indonesia begitu ya fungsinya. Baik, Bu Retno, kalau misalnya dengan sistem yang sekarang ini, apakah kemudian pemerintah bisa lebih maksimal melihat mana nih daerah-daerah yang mungkin pendidiknya perlu dibantu, maksudnya penglihatan untuk pemetaan tadi yang Bu Retno bilang itu, apakah bisa lebih maksimal? Bisa, sangat bisa. Sangat Jadi bisa, ya? intervensi negara di situ akan terjadi. Ya, pemerintah akan punya data. Nah, makanya harusnya tidak seluruhnya tapi sampel. Mungkin ke depan kali ya, karena kan tahun ini baru ditentukan, karena Pak Anies juga baru menjabat ya. Ke depan mungkin harus dipikirkan oleh Pak Anies Baswedan untuk ini hanya sampel sehingga akan kelihatan peta-peta tadi dan ditata, kemudian diperbaiki mana, siapa membutuhkan apa, sekolah mana. Misalnya, ini gimana mau belajar, gedungnya aja hampir ambruk, kan berarti gedungnya. Ini nggak, perpustakaan gede, luas banget, raknya banyak, tapi nggak ada isinya, maka harus diisikan. Jadi ini yang akan dipotret ya di dalam proses pemetaan tadi. Dan menurut saya ini sangat bagus. Jadi kalau betul-betul UN ini berjalan murni, tanpa kecurangan, tanpa tidak perlu pada prestis sekolah dan lain-lain serta prestis daerah, maka bisa dipastikan terpotret persoalan sekolah. Nah, kalau persoalan sekolah terpotret dan itu kemudian diperbaiki di satu daerah, kan di daerah ini pun akan meningkat kualitasnya, gitu kan. Nah, kalau tiap daerah diperbaiki negara, maka secara nasional akan meningkat juga. Jadi sebenarnya ini bagus. Gitu. Mudah-mudahan kedepannya itu bisa tercapai ya. Tapi Bu, tadi kan kita memotret sedikit secara generalnya, secara pemetaan seluruh Indonesia, sekolah-sekolah permasalahan. Tapi katanya untuk mahasiswa sendiri, nilai UN itu akan masuk ke dalam penilaian kelulusan juga atau tidak? Maksud saya dari kelas 1, dari semester 1 hingga semester 5. Apakah itu menjadi masukan juga penambahan nilai mereka atau sama sekali dipisahkan? Ya. Ini mungkin mahasiswa ada yang bertanya begitu. Sebenarnya apa gini, sama sekali tidak? Masuk ke perguruan tinggi itu negeri itu ada dua, ada beberapa cara memang. Yang pertama ada yang dibuka adalah jalur undangan namanya. Jalur undangan ini adalah boleh diikuti oleh 100% anak. Nah, yang akan diterima di masing-masing perguruan tinggi itu jatah kursinya adalah 60%. Nah, kemudian itu yang digunakan apa? Nilai rapot, yaitu nilai rapot semester 1 hingga semester 5. Nah, kalau terjadi katrol nilai ya, permainan nilai oleh sekolah biasanya akan kelihatan. Makanya pihak kampus itu biasanya dia akan tahu sekolah-sekolah mana yang kemudian jatahnya kemudian besok ditingkatkan, karena bisa dipercaya dari angkatan sebelumnya. Jadi ini bagus gitu, betul-betul dapat jalur undangan dan betul-betul dia dapat prestasi bagus. Misalnya jalur PMDK dulu, kan kayak gitu tuh maksudnya. Nah, cuma ini jatahnya banyak sampai 60. Nah, ini memang UN itu di sini bisa bermain. Di sinilah saya rasa harus ada pertimbangan. Pembanding begitu ya, semacam pembanding. Jadi begini, ketika nilai anak-anak ini gede-gede banget, terus ternyata dapat UN-nya anjlok. Begitu ya. Ini berarti ada jangan-jangan terjadi permainan pada nilai raport. Nah, dengan begitu kan akan membantu misalnya potret yang seperti itu. Tapi kalau nilai UN-nya besar, nilai ininya besar kan wajar, atau perbedaannya nggak usah banyak gitu ya. Jangan
terlalu banyak gitu ya. Saya rasa itu kan bisa gitu. Jadi tetap ada manfaatnya si nilai Oke, UN ini. baik, Bu Retno, ingin sekali kita coba menanyakan hal-hal ini kepada Mendikbud, langsung ya, namun ke Pak demikian belum Anies ya, tersambung tapi begitu belum ya, kita tersambung masih juga. menunggu bagaimana kehadiran dari Menteri Bapak Anies Baswedan. Namun demikian pemirsa, Anda dapat memberikan komentar lewat Twitter @jurnalsiang atau SMS ke 0813-8670-1043. Anda juga dapat menelpon pada saat siaran berlangsung lewat nomor telepon 021-52900-308 atau 021-52900-311. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda berikut.